eh, sekarang itu ya banyak yang membabat pohon-pohon di area perbukitannya itu ditanamin sawit. Makanya itu nanti habis ini kami akan mintakan pertanggungjawaban setelah selesai masa tanggap darurat ini, dan kami. Ya, halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, 17 kabupaten kota di Sumatera Utara terdampak banjir yang terjadi sejak Selasa 25 November 2025 lalu. Daerah yang terdampak bencana cukup besar meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian Kota Sibolga, Pakpak Barat hingga Tapanuli Tengah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Utara, Tuahta Saragih, mengatakan jumlah total korban meninggal dunia akibat bencana alam banjir dan longsor di Sumatera Utara mencapai 240 orang, dan untuk total korban yang hilang mencapai 182 orang. Pemerintah kini terus berupaya menanggulangi bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah baik di Sumatera Utara maupun yang terjadi di Sumatera Barat dan juga Aceh. Untuk lebih lengkapnya, Tribuners, kita akan mengetahui update terkini dari Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Masinton Pasaribu. Saya akan memanggilnya dengan Abang. Halo, selamat sore, Bang Masinton. Ya, sore Mbak Apia, mohon maaf kalau sinyalnya terputus-putus nih, karena Baik, masih jaringan ya. internet masih belum normal. Ya, Bang, sebelumnya kami turut menyampaikan berbelasungkawa ya, Bang, ya, terkait dengan Ya, kejadian banjir di Sumatera Utara, terkhusus Tapanuli Tengah yang nampaknya cukup besar efeknya di sana ya, Bang, ya. Internet belum stabil ya, Bang, ya, sampai Selasa sore ini, Bang? sudah hari ke-8 listrik masih belum menyala. Hmm, Semua wilayah Tapanuli Tengah itu padam aliran listrik. Ini menjadi masalah besar buat masyarakat kami. Kemudian juga jaringan internet juga belum stabil. Kadang ada, kadang enggak. ya. Nah, paling praktis melalui akses Starlink, tapi itu pun terbatas gitu Mm-mm. ya. Jadi perlu kami laporkan jumlah korban sampai saat ini yang terupdate itu ada 86 orang korban meninggal dunia. Nah, kemudian yang masih belum diketemukan itu ada 99 orang. Ya. Nah, kondisi ini tentu eh, adalah di Tapanuli Tengah aksesnya juga terputus dari berbagai sisi, termasuk yang berbatasan akses jalan dari arah Tapanuli Selatan yang selama ini digunakan juga terputus, akses jalan dari Tapanuli Utara juga terputus. Praktis satu-satunya jalan yang bisa dilalui itu harus memutar melalui Aceh Singkil. Seperti itu, Mbak. Baik, Kalau kemudian terkait dengan untuk bagian pemerintah pusat, untuk kantor bupati, listrik semua seperti apa, Bang, saat ini? Menggunakan ya apa kami sebenarnya? Iya, kondisi ini kan sudah lama ya, sudah 8 hari listrik nggak nyala-nyala nih. Ada problem memang di gardu untuk di Tapanuli Tengah. Nah, kami berharap bisa di apa entah genset lah yang besar atau apalah saya nggak tahu itu, atau teknisi apalah itu dari PLN yang bisa memulihkan ini kembali, karena ini akan menjadi sangat rawan ya, sangat rawan sekali buat kami, dan juga pasokan BBM juga itu terbatas karena juga rawan untuk di masyarakat juga yang mengantri bahkan berkilo-kilometer ya, antrian BBM, begitupun dengan air bersih. Jadi kondisinya ini kalau kami dibiarkan hanya sendiri, kami akan sulit untuk mengatasi keadaan ini Mm-mm. karena kemampuan sebagian besar ya, 80%-an pegawai kami juga itu adalah yang terdampak. Ya. Dan kemudian wilayah kami Tapanuli Tengah itu memanjang, Mbak. Dia memanjang, ujung utaranya itu berbatasan Aceh Singkil dan ujung selatannya itu berbatasan dengan Tapanuli Selatan. Itu jaraknya 200 kilo lebih kurang. Hmm. Dan kemudian ke atasnya itu perbukitan yang berbatasan dengan Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan yang medannya berbukit-bukit.
dan itu banyak mengalami longsor. Dan sampai sekarang korban jiwa itu juga sudah eh, banyak yang ditemukan dan masih banyak juga yang masih tertimbun dalam longsoran. Ya. Nah, BNPB juga sudah ada di lokasi, Basarnas dan lain sebagainya, TNI, Polri. Nah, namun medan yang cukup memanjang dan sebaran bencananya hampir di berbagai titik, maka ini butuh kerja ekstra keras dan terutama yang di wilayah perbukitan yang itu sangat sulit diakses. Dalam kondisi normal aja jalannya juga sulit diakses, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Maka yang kasihan itu yang terdampak di wilayah perbukitan itu sangat sulit untuk menembus bantuan. Nah, baru beberapa yang bisa diakses oleh teman-teman relawan, SAR, TNI, Polri gitu ya. Nah, namun masih ada lagi yang belum terakses sama sekali. Bahkan kami dengar dari informasi masyarakat yang turun berjalan kaki selama 1 hari 1 malam, itu ada anak-anak sampai makannya itu udah makan durian aja, kebetulan lagi musim durian. Karena nggak ada lagi yang bisa menjadi asupan makanan, maka makan durian, makan seadanya. Begitu Mbak. Jadi kondisinya sangat memprihatinkan. Iya. Meskipun sudah dilakukan dropping bantuan lewat udara. Tapi itu baru di beberapa titik. Masih ada banyak titik lain yang perlu di-drop melalui bantuan udara. Begitupun dengan proses evakuasi, sesungguhnya kalau bisa itu dilakukan evakuasi melalui jalur udara atau minimal dropping bantuan yang intensif dan rutin. Begitu Mbak. Bantuan yang masuk melalui udara belum intensif dan rutin ya Bang, berarti sampai sore ini Bang? Ya, beberapa bantuan yang datang lewat udara, baik itu yang dari pemerintah pusat melalui BNPB maupun yang dibawa oleh Gubernur Sumatera Utara, bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga kemarin sudah didistribusi melalui udara juga. Bahkan Gubernur Pak Bobi beserta saya juga beberapa titik kami coba antarkan melalui udara gitu. Tapi itu saja belum cukup karena sebarannya sangat banyak di wilayah perbukitan-perbukitan itu dan mereka kondisinya sangat memprihatinkan, terutama yang anak-anak kecil, kasihan sekali gitu Mbak. Baik, apakah kemarin juga sudah langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo saat berkunjung, Bang? Iya, kemarin juga kita sampaikan ke Presiden agar Presiden menginikan langsung, menginstruksikan supaya bisa dibantu masyarakat yang ada butuh bantuan, baik yang masih terisolir maupun yang di tenda-tenda pengungsian. Seperti itu Mbak. Jadi kendala kami adalah hari ini listrik, internet, kemudian akses yang banyak terputus. Jadi yang kami khawatirkan adalah jumlah korban bertambah terus karena penanganan yang kita lakukan belum sempat menjangkau akses-akses yang memang sangat-sangat butuh. Akses yang masih terputus ini menyulitkan bantuan yang masuk, sehingga bagaimana pengoptimalan bantuan yang ada saat ini, Bang? Apakah dimasaknya, dibaginya sedikit-sedikit per masyarakat untuk di pengungsian atau seperti apa, Bang? Ya, kami bisa bantu ya sedikit-sedikit. Ya. Gitu, karena juga kemarin gudang Bulog juga sempat diambil oleh masyarakat seperti itu. Ya. Jadi stok beras juga sudah semakin sedikit. Iya. Penjarahan itu terjadi memang karena masyarakat sangat butuh bantuan ya Bang ya. Lapar melanda, barang-barang sudah tidak ada lagi yang terselamatkan akibat banjir ya Bang ya. Iya, di satu sisi karena Pak ya, di sisi yang lain juga ada yang memprovokasi yang memang sengaja membuat kisruh seperti itu. Tapi yang memang benar distribusikan kepada yang membutuhkan. Tapi kalau yang udah berkali-kali
Oke, baik Bang. Kemudian berikutnya kami ingin mengonfirmasi terkait dengan masalah adanya gelondongan kayu yang terbawa arus banjir dan adanya video viral dari Bang Masinton juga yang marah-marah kepada perusahaan terkait dengan illegal logging. Apakah benar Bang ini pemicunya memang karena adanya illegal logging ini Bang? Ya, perambahan hutan itu, penebangan kayu apa segala macam ya, ini ada yang ya sebagian besar itu ilegal kan, dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Kemudian pohonnya ditebangin, kemudian diganti ditanamin sawit. Nah itu yang menjadi masalah terutama di kawasan perbukitan, dan kami sedang melakukan penataan itu Mbak, supaya kawasan perbukitan itu tidak boleh ditanam dengan tanaman sawit, tapi boleh ditanamin tanaman-tanaman produktif seperti durian, aren, dan lain sebagainya, tanaman-tanaman hutan. Karena eh, sekarang itu ya banyak yang membabat pohon-pohon di area perbukitannya itu ditanamin sawit. Makanya itu nanti habis ini kami akan mintakan pertanggungjawaban setelah selesai masa tanggap darurat ini, dan kami akan melakukan moratorium dan penghentian penanaman sawit di area perbukitan. Demikian, Mbak. Oke, berarti banjir memang kerap terjadi Bang. Apakah baru kali ini saja di Tapanuli Tengah Bang? Ini di wilayah seluruh Tapanuli ya, menyatakan bahwa inilah banjir yang banjir dan longsor terparah. Jadi banjir dan longsor terparah ini ya, kalau kita lihat dari mulai wilayah Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah, kemudian wilayah Tapanuli Selatan, Kumbang Hasundutan, itu memang terjadi, dan sebelumnya nggak pernah terjadi seperti ini. Paling titik longsor itu paling ada di beberapa titik doang. Kalau ini hampir merata, dan bukit-bukit itu, bukit barisan itu sudah seperti dicakar-cakar aja itu. Banyak yang sobek gitu, longsor. Oke, baik. Jadi memang sebenarnya beberapa waktu terakhir juga kerap terjadi banjir dan longsor dan ini yang terparah sehingga nanti ke depannya akan dilakukan himbauan-himbauan dengan mungkin dengan sanksi yang tegas kali ya Bang ya ke depannya ya Bang ya untuk menjaga kelestarian alam juga ya Bang ya. Iya, harus dilakukan penerapan aturan ya, dan kemudian dilakukan sosialisasi, edukasi ke masyarakat gitu ya, agar tidak merusak kawasan perbukitan, apalagi yang dia masuk dalam kawasan hutan, agar bisa tetap dijaga dan dilestarikan. Inilah dampak yang sekarang kita terima ya, dalam jangka panjang hutan dibabatin, kawasan perbukitan beralih fungsi, dan kemudian alam kita tidak mampu lagi menahan hujan, angin, sehingga kemudian yang menjadi korban adalah generasi saat ini ya, yang kemudian terdampak dari bencana banjir bandang dan longsor. Nah ini tentu ke depan mitigasi kewilayahan, mitigasi kebencanaan itu sudah harus bisa kita terapkan. Saya sendiri juga akan menjadikan bencana ini sebagai bahan refleksi dan mengevaluasi seluruh tata ruang yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Begitupun dengan kawasan-kawasan pemukiman yang rawan terhadap bencana, agar bisa nanti kami lakukan relokasi sebagai bentuk upaya mitigasi kebencanaan dalam rangka meminimalisir potensi jumlah korban manusia. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terakhir Bang, ini ada desakan agar pemerintah pusat menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional. Apakah ini juga desakan dari pihak Abang atau ada lain yang lebih dibutuhkan daripada desakan bencana nasional ini, Bang? Iya, intinya itu domainnya pemerintah pusat ya, menetapkan status bencana. Tetapi kami berharap bantuan dari pemerintah pusat secara maksimal untuk membantu percepatan situasi darurat dalam tanggap darurat ini ya, agar masyarakat kami bisa terselamatkan. Seperti itu, Mbak.
Oke, baik Bang Masinton, terima kasih waktunya dan update-nya. Kami juga berharap bantuan yang masuk segera bisa menembus kawasan Tapanuli Tengah ya Bang ya, khususnya bagi yang ada di Ya, perbukitan ya, karena kami ya, terus menerima update kalau misalnya pemberian bantuan melalui udara, walaupun ada kendala cuaca dan sebagainya, kita berdoa semoga kondisinya semakin pulih kembali. Terima kasih Bang Masinton, waktunya Bang. ya. Selamat Terima bertugas kasih kembali Bang. Mbak Pia, Tribuners. Baik. Ya, itu dia Tribuners update terkini kondisi di Tapanuli Tengah dari Bupati Tapanuli Tengah, Bang Masinton, yang menyatakan kalau misalnya sampai saat ini bantuan masih sangat sulit masuk, kemudian proses evakuasi juga kini terbatas akibat tidak ada sulitnya bantuan yang masuk, jaringan internet dan listrik juga masih sulit sehingga pemerintah daerah berharap bantuan yang secepat-cepatnya bisa sampai dari pemerintah pusat dan update lainnya terkait dengan kondisi banjir di Sumatera Utara dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.